ada satu urusan akademik. Waktu itu di salah satu perguruan tinggi kekurangan dosen. Kebetulan saya diminta untuk mencarikan dosen yang bertitel seni. Kebetulan ketemu busuk gitu, Uci. Nah jadi karena sudah ketemu, jadi aku ngurus berkas-berkas di Uci untuk masuk ke perguruan tinggi itu, dan ya puji Tuhan, alhamdulillah kata orang diterima. Nah setelah habis diterima, kami sering berurusan intens. Jadi busuk sering jemput ke rumah, kadang-kadang aku juga sering jemput busuk ke rumah. Lama-lama jadi nyaman. Ya karena sama nyaman, ya bingung juga apakah ini ada perasaan sayang atau cinta gitu. Cuma beberapa kali menyatakan cinta, cuma dibilang elah bangang itu bakas. Jadi jangan main-main, aku tua ya. Sampai beberapa kali. Sampai ketika dia habis dari warung di Sudirman di Neverland, dia capek, lalu mampir minta temenin makan. Habis temenin makan mampir lagi balik. Nah minta pijit. Jadi minta pijit di tangan. Kebetulan kakinya kram. Kaki busuk waktu itu kram. Jadi aku pijat tapi masih kram. Akhirnya aku rebus air panas, aku bikin air hangat. Lalu aku rendam kakinya ke dalam baskom belum ember, lalu aku pijit. Jadi posisinya dia di atas, aku di bawah gitu, aku pijit. Nah tiba-tiba dia nangis, langsung meluk kepala aku, kaget gitu. Nah padahal menurutku apa yang aku lakukan itu biasa aja. Cuma mungkin menurut busuk itu luar biasa. Dia bilang, dia puji kilau tuh dengan tuh. Aku tidak pernah seperti ini dengan laki-laki. Nah sejak saat itu busuk yakin kalau aku punya perasaan yang tulus gitu. Sampai pada akhirnya kami pun menikah tanggal 19 Mei. Kami menikah dengan pokoknya seperti ini, menikah yang pastinya tidak terlalu merepotkan orang tua gitu. Jadi orang tua tidak keluar dana banyak, kebetulan kita juga punya tabungan dan dibantu oleh kawan-kawan juga. Terima kasih buat kawan-kawan ya, kawan-kawan terutama ke kawan-kawan musisi, kawan-kawan lintas kopi juga, dan kawan-kawan lintas seni. Terima kasih. Selama almarhum bersama saya sih ibaratnya kami tuh yang bahas cuma dua aja, tentang usaha dan musik rock. Jadi tidak ada pernah pembahasan lain selain itu, tapi lebih keseringan membahas musik. Dan saya belajar banyak dari busuk masalah musik. Dan sampai kami berjuang bikin ini usaha yang kita bangun bersama, dan ini bukan orang lain menukang bikin bangun ini, memang saya sama busuk. Jadi busuk tuh bawa tikar di situ. Kan di aturan di mall nggak boleh kerja siang, harus malam. Sampai bertukang, masang kaca, masang plafon. Sama juga setelah ini selesai, kita bikin rumah. Ya walaupun rumahnya kecil, tapi satu yang saya ingat dari busuk, dia bilang seperti ini. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa katanya. Mau besar mau kecil rumah, yang penting kita tidak ikut orang tua. Yang penting kita tinggal di rumah sendiri, nyaman. Dan rumah itu sekarang sudah ada, dan busuk cuma sempat tinggal 1 bulan itu sebelum dia meninggal. Dan syukurnya di situ busuk tidak pernah meneteskan air mata. Selama sama saya itu tidak pernah meneteskan air mata kesedihan. Yang ada hanya air mata terharu gitu. Ya jadi ya kalau ibaratnya cekcok yang kelahi mulut kata orang tuh biasa sih, karena nanti ya baik lagi, nanti beda pendapat ya baik lagi. Yang paling sering beda pendapat tuh ya gara-gara musik sih sebenarnya, karena busuk punya segudang pengalaman. Aku sering belajar, tapi busuk nih ngajarnya itu kayak apa? Otakku nih masih belum mampu untuk belajar ke tahap selanjutnya, tapi dia maksa gitu. Aku bilang pelan-pelan. Paling sering itu debat masalah musik, itu aja sebenarnya. Dan jujur setelah busuk nggak ada, aku tuh berasa timpang ya. Tapi gimana ya? Jadi ini sudah hampir lewat 1 bulan, bahkan sudah 40 hari. Aku tuh kuat sebenarnya di depan kawan-kawan aja, di depan adik-adik di sini, depan kawan-kawan, depan orang tua itu kuat. Tapi kalau aku sendiri udah, air mata tuh keluar terus, dan aku baru bisa tidur kalau aku meluk bajunya. Jadi buat busuk yang lagi di surga ya, aku merindukan busuk gitu. Persis seperti aku merindukan kematian. Sebenarnya ucapan ini bukan karena putus asa sih, tapi karena memang kangen gitu. Tapi walaupun begitu, bukan berarti aku tuh ya kayak kata orang mau bunuh diri, enggak. Maksudku, aku merindukan busuk yang di surga sama seperti aku merindukan kematian. Maksudnya, aku nih udah benar-benar siap mati gitu.
untuk ketemu dia. Tapi kalau kata Tuhan belum, berarti masih banyak yang harus kulakukan di dunia ini, seperti itu. Karena aku yakin ketika suatu saat, karena urusan hidup dan mati ya, urusan hidup dan mati itu urusan Tuhan. Aku yakin ketika suatu saat aku menghembuskan nafas terakhir, itu pasti aku juga pasti dalam keadaan tersenyum. Senyum tuh karena ya bahagia ketemu busuk. Jadi aku yakin ketika aku meninggal nanti, aku pasti dalam posisi tersenyum persis, karena aku yakin aku pasti ketemu dia di surga, di nirwana sana ya. Karena kebahagiaan itu cuma satu, yaitu bertemu dengan busuk. Nggak ada kebahagiaan lain. Bahkan kalau Tuhan bisa dinegosiasi pun, aku akan menukarkan nyawa pun, menukarkan apapun yang gue punya, bahkan nyawa dengan Tuhan. Asal ya ibaratnya biarlah Uci yang hidup, aku yang meninggal gitu. Karena aku sudah bukannya cinta dan sayang lagi, tapi kasih. Aku mengasihi Uci itu dunia akhirat, lahir dan batin. Bahkan aku pernah sempat berdoa di rumah sakit, ya Tuhan, Kau boleh ambil semua yang Kau punya dalam dunia ini, harta apapun itu, tapi Ku mohon panjangkanlah waktu kami berdua dalam dunia. Cuma Tuhan berkata lain. Kalau dikatakan kecewa, aku sangat kecewa dengan Tuhan. Cuma satu, aku tidak punya hak tahu tentang rahasia Tuhan selanjutnya, karena Dia Maha Kuasa. Ya, itu. Buat boso yang sekarang lagi di surga ya, mungkin kamu melihat dari surga nirwana sana, aku sangat mengasihi ya, dunia akhirat, lahir dan batin. Aku sangat mengasihi, sumpah aku sangat mengasihi. Dan kamu akan tetap hidup di sini, di sini, di sini, di sini, di mulut, di hati, di telinga, di mata, di mana-mana pun kamu akan tetap hidup. Aku mengasihimu, lahir dan batin, dunia akhirat pun. Aku sangat-sangat mengasihi. Tunggu aku di surga, kita akan ketemu. Aku akan melanjutkan apa yang kebiasaanmu. Dia biasa suka bantu orang kan, jadi aku akan melanjutin itu gitu. Jadi dia orang baik, aku harus juga baik gitu, supaya ketika aku nanti suatu saat tiba aja aku datang ke sana dalam keadaan bersih dan tidak ada halangan untuk ketemu. Ya, saya juga menambahkan sedikit ya. Uci adalah orang yang paling support di dunia musik tuh. Karena kami main rock, Uci selalu support ya. Dan hal yang paling dibenci Uci ketika saya manggung, itu adalah seleting celana saya. Makanya saya ingat ketika saya megang gitar, pasti ingat seleting celana. Dia bilang, elah parahan, ngancing kau, arek bau itu baun. Padahal kan ya karena bukan saya nggak nutup, tapi memang terturun sendiri. Dia selalu mengucapkan itu ketika saya manggung. Hal yang pertama diucapkannya yaitu masalah resleting, masalah resleting celana. Jadi Uci itu identik dengan ini, rock ya. Pokoknya ini, Uci adalah ini. Ya, saya cuma bisa mengucapkan terima kasih ya, terutama buat seluruh keluarga, buat ipar saya juga, buat adik-adik saya juga, mereka luar biasa. Dan yang paling istimewa buat kawan-kawan yang sudah support kami, mulai dari pernikahan ya, dari kalangan musisi, orang yang punya vendor sound, terus kawan-kawan lintas seni dan budaya, juga kawan-kawan kuliah. Terima kasih banyak ya, karena ya walaupun terlalu singkat, tapi aku sempat merasakan kasih sayang yang tulus ya. Aku sudah berusaha jaga Uci ya, tapi aku nggak bisa melawan kuasa Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih buat